Slogan senyap, mengapa berhenti menceritakan hidup Anda adalah langkah revolusioner. Di era serba terbuka ini, kita seringkali merasa tertekan untuk berbagi setiap detail kehidupan kita. Dari pencapaian terbesar hingga kekecewaan terdalam, rasanya ada dorongan tak terlihat untuk mempublikasikan setiap momen. Namun, bagaimana jika kekuatan sejati justru terletak pada kesenyapan? Bagaimana jika berhenti menceritakan apa yang terjadi dalam hidup? Yang adalah kunci menuju otonomi, kedamaian batin, dan kemajuan nyata. Materi ini akan membahas secara mendalam mengapa mengurangi narasi tentang hidup Anda, terutama di hadapan publik atau bahkan lingkaran sosial yang lebih luas, dapat menjadi langkah yang transformasional. Kita akan menjelajahi konsekuensi dari berbagi berlebihan, manfaat dari privasi yang lebih terjaga, dan strategi praktis untuk mengadopsi pola pikir yang berorientasi pada tindakan. Bukan cerita, jebakan narasi. Dampak negatif terlalu banyak berbagi. Seringkali, kita menceritakan hidup kita dengan harapan mendapatkan validasi, simpati, atau sekadar perhatian. Namun, di balik keinginan ini, tersembunyi berbagai jebakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan kebahagiaan kita. Satu, hilangnya privasi dan kendali atas narasi. Ketika kita terlalu banyak bercerita, kita menyerahkan sebagian kendali atas narasi hidup kita kepada orang lain. Informasi yang kita bagikan dapat dengan mudah disalahartikan, disebarkan tanpa izin, atau bahkan disalahgunakan. Privasi adalah hak fundamental, dan ketika kita terus-menerus mengumbarnya, kita membuka pintu bagi penilaian yang tidak adil, gosip dan intrusisme yang tidak diinginkan. Apa yang tadinya niat baik untuk berbagi, bisa berubah menjadi bumerang yang melukai reputasi atau perasaan kita. 2. Ketergantungan pada validasi eksternal. Setiap kali kita menceritakan sesuatu, terutama hal-hal penting atau sulit, seringkali ada harapan akan respons tertentu, pujian, simpati, atau nasihat. Ketergantungan pada validasi eksternal ini bisa menjadi racun. Jika kita terus-menerus mencari pengakuan dari luar, kita kehilangan kemampuan untuk memvalidasi diri sendiri. Kebahagiaan dan harga diri kita menjadi tergantung pada opini orang lain, membuat kita rentan terhadap kekecewaan dan kecemasan ketika harapan tidak terpenuhi. 3. Melemahkan motivasi untuk bertindak. Ini adalah salah satu dampak paling signifikan ketika kita terlalu sibuk menceritakan rencana, mimpi, atau bahkan masalah kita. Otak kita bisa keliru menganggap bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Fenomena ini dikenal sebagai social reality, di mana tindakan berbagi dapat memberikan sensasi kepuasan yang mirip dengan pencapaian itu sendiri. Akibatnya, energi dan motivasi yang seharusnya digunakan untuk mengambil tindakan nyata, justru terbuang untuk narasi belaka. Kita terjebak dalam lingkaran bercerita tanpa pernah benar-benar mewujudkannya. 4. Terjebak dalam peran atau identitas. Menceritakan kisah yang sama berulang kali tentang diri kita, baik itu sebagai korban, pejuang, atau si paling beruntung, dapat mengukuhkan kita dalam peran tersebut. Kita mulai menginternalisasi narasi yang kita ciptakan, dan ini dapat menghambat kita untuk berubah atau berkembang. Jika kita terus-menerus menceritakan penderitaan masa lalu, akan sulit bagi kita untuk melangkah maju. Demikian pula jika kita selalu menceritakan kesuksesan, kita mungkin menjadi sombong atau takut akan kegagalan yang akan merusak narasi tersebut. 5. Kehilangan energi emosional dan mental. Proses menceritakan kembali peristiwa, terutama yang traumatis atau penuh emosi, dapat menguras energi. Kita mungkin harus menghidupkan kembali emosi tersebut, dan ini bisa menjadi proses yang melelahkan. Selain itu, terlibat dalam drama atau gosip yang sering menyertai berbagi berlebihan, juga dapat menguras energi mental yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Kekuatan dalam kesenyapan, manfaat berhenti bercerita. Memilih untuk menahan diri dari berbagi setiap detail kehidupan Anda, bukanlah tentang menjadi tertutup atau tidak jujur. Ini tentang strategi konservasi energi dan pemberdayaan diri. Ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dari mengadopsi pendekatan yang lebih senyap terhadap hidup Anda. 1. Fokus tak terpecah pada tindakan dan hasil nyata. Ketika Anda berhenti menceritakan rencana Anda akan memiliki lebih banyak energi dan fokus untuk benar-benar mewujudkannya. Tidak ada lagi tekanan untuk membuktikan diri kepada orang lain, atau godaan untuk berpuas diri dengan narasi yang sempurna. Anda akan lebih cenderung untuk bekerja dalam keheningan dan membiarkan hasil berbicara dengan sendirinya. Ini menciptakan lingkaran umpan balik positif. Tindakan menghasilkan hasil yang memotivasi lebih banyak tindakan. 2. Peningkatan otonomi dan kemandirian emosional.
Dengan mengurangi ketergantungan pada validasi eksternal, Anda akan mengembangkan kekuatan batin untuk menghadapi tantangan dan merayakan pencapaian secara mandiri. Anda belajar untuk mempercayai insting Anda sendiri, membuat keputusan berdasarkan keyakinan pribadi, dan menemukan kepuasan dari pencapaian internal, bukan pujian dari luar. Ini adalah langkah krusial menuju kematangan emosional dan otonomi pribadi. 3. Membangun respek dan rasa misteri yang sehat. Orang-orang cenderung lebih menghargai individu yang menunjukkan aksi nyata daripada hanya bicara. Ketika Anda tidak mengumbar setiap langkah Anda, ada aura misteri yang sehat di sekitar Anda. Orang akan lebih penasaran dengan apa yang Anda lakukan, dan ketika Anda mencapai sesuatu, dampak positifnya akan jauh lebih besar karena itu adalah kejutan yang menyenangkan. Bukan janji yang sudah diumbar, tindakan nyata adalah bukti terbaik dari siapa diri Anda, jauh melampaui kata-kata. Konservasi energi mental dan emosional, dengan tidak terus-menerus mengulang cerita atau terlibat dalam drama yang tidak perlu, Anda menghemat energi mental dan emosional yang berharga. Energi ini dapat dialihkan untuk pertumbuhan pribadi, mempelajari keterampilan baru, atau berinvestasi dalam hubungan yang benar-benar bermakna. Anda akan merasa lebih tenang, lebih terkendali, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan pikiran yang jernih. 5. Perlindungan diri dari penilaian dan manipulasi. Menjaga detail kehidupan Anda tetap pribadi adalah bentuk perlindungan diri. Ini mengurangi peluang bagi orang lain untuk menilai Anda secara tidak adil, memanfaatkan kelemahan Anda, atau memanipulasi situasi demi keuntungan mereka sendiri. Ketika Anda hanya membagikan informasi yang penting, dan dengan orang yang tepat, Anda memegang kendali penuh atas siapa yang memiliki akses ke inti diri Anda. Number, mendorong refleksi dan pertumbuhan internal. Ketika Anda tidak lagi sibuk bercerita kepada orang lain, Anda memiliki lebih banyak ruang untuk merenung dan merefleksikan diri. Anda dapat menganalisis situasi, belajar dari kesalahan, dan merencanakan langkah selanjutnya, tanpa gangguan atau masukan yang tidak perlu dari luar. Ini adalah lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan, pribadi yang autentik dan pemahaman diri yang lebih dalam. Praktik kesenyapan. Bagaimana mengurangi narasi dalam hidup Anda? Mengubah kebiasaan berbagi yang sudah mengakar tidaklah mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Berikut adalah beberapa strategi praktis yang dapat membantu Anda memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih senyap namun lebih berdampak. 1. Kenali pemicu Anda. Identifikasi kapan dan mengapa Anda merasa perlu untuk berbagi. Apakah itu karena kecemasan, kebutuhan validasi, kebosanan, atau kebiasaan? Menyadari pemicu ini adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. Misalnya, jika Anda cenderung memposting setiap kali merasa tidak aman, Anda bisa mencoba menulis jurnal alih-alih memposting. 2. Definisikan lingkaran kepercayaan Anda. Tidak semua orang perlu tahu setiap detail kehidupan Anda. Tetapkan lingkaran kepercayaan yang kecil dan solid, orang-orang yang benar-benar Anda percayai dan yang memiliki niat baik terhadap Anda. Batasi berbagi hal-hal yang sangat pribadi hanya dengan mereka. Untuk orang lain, pertahankan percakapan yang lebih umum dan berorientasi pada hal-hal yang tidak bersifat pribadi. 3. Terapkan aturan 3 kali bertanya. Sebelum berbagi sesuatu yang pribadi, tanyakan pada diri Anda 3 pertanyaan. Apakah ini benar-benar perlu dibagikan? Apa tujuan saya membagikan ini? Apakah itu untuk mencari solusi atau sekadar perhatian? Apa potensi dampaknya jika saya membagikannya? Baik positif maupun negatif. Jika jawabannya tidak jelas atau tujuannya hanya untuk validasi, pertimbangkan untuk tidak membagikannya. 4. Fokus pada solusi bukan masalah. Jika berbagi, jangan sebaiknya perlu berbagi masalah. Ubah narasi Anda dari sekadar keluhan menjadi pencarian solusi. Daripada saya punya masalah X dan itu sangat sulit. Katakan, saya sedang menghadapi tantangan X, dan saya mencari cara untuk menyelesaikannya. Adakah saran? Ini mengubah percakapan menjadi produktif. 5. Berlatih mendengarkan lebih banyak, berbicara lebih sedikit. Dalam interaksi sosial, alih-alih langsung menceritakan tentang diri Anda, fokuslah untuk mendengarkan orang lain. Ajukan pertanyaan, tunjukkan minat pada cerita mereka. Ini tidak hanya mengalihkan fokus dari diri Anda, tetapi juga memperkuat hubungan dengan menunjukkan bahwa Anda peduli pada orang lain. 6. Batasi diri dari media sosial secara bijak. Media sosial adalah platform utama untuk berbagi berlebihan. Pertimbangkan untuk kurangi waktu Anda di media sosial atau ubah cara Anda menggunakannya. Daripada memposting setiap detail, gunakan untuk tujuan yang lebih spesifik seperti belajar, berjejaring secara profesional,
atau hanya mengamati. Jaga batas yang jelas antara kehidupan online dan offline Anda. 7. Temukan outlet pribadi untuk refleksi. Jika Anda merasa perlu untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan Anda, menulis jurnal adalah cara yang sangat efektif dan pribadi. Anda bisa mencurahkan isi hati Anda tanpa khawatir akan penilaian atau konsekuensi. Meditasi, seni, atau olahraga juga bisa menjadi saluran pribadi yang membantu memproses emosi tanpa perlu menceritakannya kepada orang lain. 8. Rayakan kemenangan kecil Anda sendiri. Ketika Anda mencapai sesuatu, rasakan kegembiraan itu secara internal terlebih dahulu. Jangan langsung terburu-buru mengumumkannya. Nikmati momen kemenangan itu untuk diri Anda sendiri. Anda akan menemukan bahwa kepuasan dari pencapaian pribadi yang tidak tercemar oleh validasi eksternal jauh lebih mendalam dan memuaskan. Jalan menuju kehidupan yang lebih autentik, menghentikan kebiasaan, menceritakan setiap detail kehidupan Anda, bukanlah tentang menjadi penyendiri atau antisosial. Ini adalah tentang menyadari kekuatan sejati dalam kesenyapan, dalam tindakan yang tidak terucapkan, dan dalam pertumbuhan yang terjadi di balik layar. Ini adalah pilihan sadar untuk mengambil kembali kendali atas narasi hidup Anda, melindungi energi Anda, dan mengarahkan fokus Anda pada hal-hal yang benar-benar penting mewujudkan impian Anda, bukan hanya membicarakannya. Ketika Anda belajar untuk lebih banyak melakukan dan lebih sedikit bercerita, Anda akan menemukan bahwa hidup Anda menjadi lebih kaya, lebih bermakna dan jauh lebih otentik. Anda akan menjadi arsitek sejati takdir Anda, membangun fondasi yang kuat dalam keheningan dan membiarkan hasil Anda berbicara dengan sendirinya. Apakah Anda siap untuk menemukan kekuatan di balik kesunyian dan mulai menulis babak baru dalam hidup Anda? Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Inilah materi pria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.